Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa silaturahmi bersama Kang Hasmi. Alhamdulillah sudah beberapa kali ketemu Kang Hasmi ya Kang ya. Oh sering banget ini kita ketemu. Masya Allah, Alhamdulillah Kang ya. Iya iya iya. Perlu alum tebiran ketahui, Alhamdulillah Kang Hasmi saat ini kalau di IKPT menjabat Ketua PW IKPT Jawa Tengah dan tentunya saat ini untuk profesi dosen ya Kang Yanun Sewu Iya. di Semarang ya. Ya Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Masya Allah, siap. Ya. Nun Sewu Kang Hasmi, kira-kira ada yang bisa Kang Hasmi sampaikan mungkin sebelum kita bicara panjang lebar, CV panjenengan pada saat di pondok Nun Sewu angkatan pintar ngeten Nun Sewu. Oh, saya masuk di Tebuireng itu tahun akhir Desember tahun 1976. Keluar pertengahan 1984. Ya. Memang pada tahun 77 apa itu ada perpanjangan waktu setengah tahun yang tadinya ajaran baru itu Januari sampai Desember, tapi sejak zamannya Pak Daud Yusuf itu ada perpanjangan setengah tahun, jadi pertengahan menjadi bulan Juli. Oh, gitu, ya. Jadi 76 nggih. 76 akhir sampai dengan 84. 84 pertengahan 84. Nggih. Waktu itu 76 masuk apa? Waktu itu saya di SP. Oh, SP. Ya, sekolah persiapan. Terus sanawiyah. Terus sampai SMA. Nah, tapi di samping saya di sanawiyah sama Alia, saya juga SMP sama SMA. Tapi SMA saya sudah lulus 83. Kalau Alianya 84 karena tadi ada SP itu sekolah persiapan 2 tahun sekitar itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terus saya Kang Hasmi, kalau asli Bang Jawa Tengah nggih? Saya asli Kebumen. Oh, Kebumen nggih. Iya. Pundi Gobong. Enggak, di Kebumennya Pejagoan. Jemur Pejagoan. Oh, ya. Masya Allah. Iya. Oke, alumni Tebuireng tadi itu sekilas ya informasi mungkin tentunya bagi alumni Tebuireng yang ingin mengetahui sosok dari Kang Hasmi, ya siapa tahu mau ketemu silaturahmi ke Semarang ya Kang Hasmi. Ya, di Semarang di perumahan. Kemarin nggak salah Kang Mahmud sempat silaturahmi ya waktu di Kang posting Mahmud ya. Waktu itu dia pas lagi di hotel, tapi hotelnya itu depan rumah. Oh, Masya Allah. Jadi di bawah itu. Jadi saya temui di hotelnya. Saya waktu itu ada halal PBNU di UIN Wali Songo Semarang, tapi saya nggak bisa hadir karena ada tetangga yang punya hajat mantu, saya sebagai among tamu. Masya Allah. Nggak bisa hadir. Nun Sewu Kang Hasmi, kira-kira bisa disampaikan sekilas tentang IKPT Jawa Tengah, Nun Sewu, untuk jumlahnya ataupun untuk program kerja yang sudah selama ini dijalankan, Sewu Kang Hasmi? Ya. Untuk PW IKPT Jawa Tengah, alhamdulillah selama saya menjabat itu sebelumnya adalah Pak Kholik. Pak Kholik, Bupati Wonosobo. Nah, itu sebetulnya ada wakil bupati, terus diangkat menjadi bupati. Nah, saat itu ada dibentuk EKPT, ketuanya itu pertama itu Pak Kholik. Nah, saya sekretarisnya. Itu. Nah, saat itu terus terbentuk PW dulu. PW dulu. Nah, setelah itu ada PJ, tapi ya enggak begitu belum begitu banyak. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah sudah semakin banyak, terutama setelah Gus Fahmi sudah sering keliling silaturahim ke Jawa Tengah juga. Nah, itu sudah alhamdulillah sudah mulai banyak. Di antara ada Keduraya, ada Semarang, Kabupaten Semarang Raya, ada Semarang Raya itu Kabupaten Semarang sama Solo 3, terus ada Pemalang, ya, ada Temanggung, ada Purbalingga, Banyumas, Magelang ketemu Temanggung Keduraya. Oh, Keduraya. Ya, Keduraya. Jadi Magelang gitu. Kalau ada beberapa kabupaten menjadi satu, itu ada rayanya. Oh, seperti Solo Raya itu meliputi Klaten, Sragen, Solo, Sukoharjo, Boyolali. Boyolali juga. Oh, Boyolali. Berarti itu Solo Raya nggih? Iya, itu punya Solo Raya. Biasanya diambil di Karesidennya. Oh, Nun Sewu Kang Hasmi Punti
Blora niku temu pundi? Blora ini Pati. Blora Pati ini dulu ada. Tapi sementara ini kok belum bergerak. Oh, bahkan yang baru ini malah Jepara ini baru. Oh, Jepara nggih. Ya, ini Jepara. Jepara nggih kata nggih. Ya, alhamdulillah sudah sudah mempunyai kegiatan rutin yaitu pengajian. Oh, Masya Allah. Ya, nah, napa Gus Fahmi napa pengajian? Oh, pengajian Gus Fahmi itu sudah rutin. Nanti jadi Gus Fahmi itu pertama nanti di Jepara hari Sabtu. Terus hari Ahadnya itu di Kendal, Kabupaten Kendal. Sama di Kabupaten di Semarang Raya. Oh. Nah, kalau di Jepara itu di Jepara sendiri, terus di Kendal itu berpindah antara kecamatan berkecamatan atau. Nah, yang di mana? Di Solo apa? Solo Raya. Bukan Solo. Di Semarang Raya. Semarang Raya. Nah, itu pindah-pindah antara Kabupaten Semarang. Terus pindah ke Solo Tigo atau nanti bergantian terus itu biasanya seperti itu. Kemarin itu terakhir di Kabupaten Semarang di Pringapus. Oh, itu Gus Fahmi hadir. Berarti sementara yang sudah rutin Nun Sewu tadi schedule-nya Gus Fahmi Jepara, Kendal, Semarang nggih. Kabupaten Semarang Raya. Semarang Raya. Terus ada lagi Banyumas dengan Cilacap sekitarnya itu Purbalingga dan Cilacap. Tapi beda waktu kan beda waktu masalahnya. Kalau ke Banyumas kan ke arah selatan lagi. Bahkan ini nanti akan ada lagi ikut kabupaten tanggal 2 Juli atau 1 Juni itu di Temanggung. Dari Temanggung ada Kebumen, nanti Temanggung, terus nanti ke Purbalingga. Untuk Tegal, Brebes, Pemalang terus pundi? Ada, cuman kadang menghadirkan Gus Fahmi, kadang tapi rutinan untuk itu, di Tegal untuk ada. IKPT-nya berdiri sendiri atau menjadi satu? Tegal, Brebes, Pemalang Tegal kalau Pemalang sendiri. Oh, Pemalang sendiri, IKPT Pemalang. IKPT Pemalang sendiri itu rutin tiap itu ada. Cuman hanya untuk lingkup sini internal Pemalang. Tapi kadang juga menghadirkan Gus Fahmi. Kalau Tegal sama juga ada kegiatan rutin. Jadi satu sama Brebes atau? Nah, ini jadi satu kayaknya seringnya ya. Tapi nggak ada rayanya itu. Nggak ada rayanya berarti Tegal Brebes jadi satu. Ketuanya itu Pak Edi Suripno. Oh iya Pak. Dewan yang waktu pas 2022 kegiatan halal di kantor bupati itu di kabupaten. Hebat. Dia ketuanya. Alhamdulillah kalau dengan teman-teman Tegal banyak kenal akrab juga karena ada satu angkatan juga di Tegal. Nah, di antara lagi yang di waktu itu waktu menjelang akhir ke pengasuhan Gus Solah. Gus Solah itu punya program untuk membuka cabang. Karena cabang itu sebagai syiar. Jawa Tengah itu langsung bergerak waktu saat itu ada waktu itu ketuanya Pak Lukman Hakim karena PLT terus. Itu datang ke Temanggung mengadakan rapat bahwasanya Gus Solah menginginkan ada segala percepatan cabang-cabang betul pendirian cabang. Nah, di situ langsung muncul sebetulnya ada 3 yaitu Temanggung, terus Pekalongan, terus ada lagi kalau nggak salah rencana di Pekalongan sama Batang jadi satu. Iya untuk IKPT-nya. Betul. Nah, terus ini yang begitu muncul Temanggung langsung bereaksi, dia langsung membentuk dan langsung berjalan dan sekarang sudah menjadi cabang Tebuireng 16 Alam Mustafa. Nah, di tengah-tengah dia sedang akan mau berjalan, muncul ada keinginan dari Sokaraja yaitu Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh bukan pengasuh ya, tapi yang dipimpin oleh ketua yayasannya itu Kiai Pak Anto Jamil istilahnya. Samanya namanya Imam Purwanto. Dia mempunyai yayasan semacam pondok pesantren, ingin kerjasama dengan Tebuireng. Akhirnya dia membuat proposal dan disetujui sehingga peresmiannya itu bersamaan, hampir bersamaan. Hampir bersamaan karena hanya selisih 1 hari. Peresmiannya di Temanggung dulu, baru di
di Sokaraja. Itu pesantren Tebireng cabang 6 yang Temanggung 16, yang itu 17. Seharusnya 17 ini adalah milik Pekalongan, tapi saat itu Pekalongan belum memenuhi syarat untuk mendirikan cabang karena belum ada bangunan, baru dirintis. Bahkan susunan acara susunan pengurusnya pun belum terlengkap. Akhirnya IKPT Pekalongan itu membuat lembaga, dan lembaga itu sebagai muncul sebagai pengelola pondok pesantren cabang Tebireng. Nah, ini rencananya itu yang 18. Yang di Tegal itu bukan? Bukan, di Pekalongan. Sudah Pekalongan. Itu sudah ada peletakan batu pertama, yang meletakkan itu. Yang di Tegal nggak salah juga rencana ya? Ada, ya rencana ada, tapi sampai sekarang belum. Yang sudah jelas Pekalongan. Yang sudah Pekalongan ini sudah tinggal kerjasamanya, MOU-nya. Ya, MOU. 17-nya di mana ya? 17-nya yang di Sokaraja tadi. Ya, jadi 16 yang di Temanggung, 17-nya di Sokaraja, 18 di Pekalongan. Nah, 19 di Pekalongan itu di Tegal mungkin ya. Belum tahu. Kayaknya sudah nggak di Jawa Tengah. Seingat saya di luar sudah. Di luar. Ya, itu untuk cabang. Nah, juga ada keinginan-keinginannya lain dari yang mana alumni lain untuk mendirikan, bahkan ada yang juga bukan anaknya bapaknya alumni atau santri. Ini juga ada yang punya lembaga yang ingin mendirikan cabang Tebireng. Tentunya geliat-geliat itu udah sangat dinamis, dan tentunya untuk kemajuan IKPT khususnya Jawa Tengah dan umumnya IKPT secara keseluruhan Nun sewu, Kang Hasmi, tadi sebelum kita bicara ngobrol sekarang tadi kan sempat bincang-bincang tentang kemajuan ekonomi IKPT secara nasional, Kang ya. Itu yang menjadi concern kita bersama ya. Tadi waktu di Sarasehan, kira-kira Nun sewu sekilas konsep seperti apa ya Kang Hasmi tadi yang mungkin bisa dijelaskan sedikit Kang Hasmi? Ya, kita kan mempunyai semacam ada lembaga-lembaga atau mungkin negara mempunyai kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan ekonomi atau badan usaha. Nah, yang akan kita bidik itu adalah hal-hal seperti itu yang kita adakan kerjasama. Kemarin itu kami sudah mengadakan dialog dengan Mas Wali Kota Solo, Surakarta itu Mas Gibran. Kita itu sudah mengadakan komunikasi. Nah, kita itu akan mengadakan kegiatan semacam melihat potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah dan apa yang akan kita lakukan. Ya, kemarin kita lihat ternyata di Solo itu dulu itu tingkat intoleransinya kan tinggi. Betul. Bahkan di Solo itu termasuk kota yang toleransinya rendah nomor 9. Tapi sekarang itu bisa meningkat menjadi tingkat keempat. Nah, itu kan dari 9 ke 4 kan butuh waktu yang sama. Nah, kita lihat kok di bawah kepemimpinan Mas Gibran ini kok Solo adem gitu betul, loh. Setuju. Ya, itu. Saya memang pernah lihat di Solo waktu itu jalan-jalan. Ada siaran radio kalau nggak salah. Itu kok ada selawatan. Oh, Masya Allah. Iya, ada selawatan yang diadakan tiap malam selama 12 hari. Dari satu tempat ke tempat lain, terutama di daerah di tempat kepemerintahan. Nah, kalau di daerah di tempat-tempat umum atau di lembaga negara yang umum itu biasanya kayak tarling gitu. Tarling. Ya, kayak gitu. Tapi ini khusus bulan Maulid Nabi. Yang kedua, di Solo itu kan sudah ada tradisi hallnya Habib. Habib. Habib siapa itu semua.
yang tiap tahun membludak sekali. Solo. Terus belum lagi Habib Syekh itu yang sangat fenomenal sekali itu. Nah, itu ya memang sebelumnya sudah ada. Ya, tapi kan intoleransi juga sangat tinggi gitu. Tapi begitu sudah dipegang oleh Pak Habib Gibran itu bisa naik ke 4. Apalagi ini sudah ada masjidnya yang MBS itu Syekh Zayed internasional ya. Ya itu sudah ada itu kan sangat mendukung. Saya itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah khususnya di Solo itu toleransinya lebih bagus lah ya. Iya, oke. Nah itu kita mintakan nanti bagaimana kok bisa mengelola. Ini kan perlu dikembangkan ke para alumni. Terus yang kedua tentang ekonomi. Nah ini dia ini. Nah ekonomi itu kan ada istilahnya ada peluang-peluang yang perlu kita garap. Yang sementara ini belum kita garap, perlu kita garap gimana kita nanti bekerja sama. Dan dia kan kita tahu sendiri Mas Gibran adalah berlatar belakang bisnisnya, pebisnisnya. Nah, juga bapaknya juga pebisnis, tapi bisa ini. Nah, tentu peluang-peluang apa yang akan kita garap. Nah, dia kan tentu tahu dan bagaimana caranya. Nah, ini kita minta untuk kita gali informasi-informasi dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Lagi siapa tahu. Berarti ini Nun Sewu Kang Hasmi lebih tepatnya dibutuhkan sinergitas dari seluruh KPT khususnya tadi yang sempat kita bicarakan di Jawa dulu ya sebelum kita berarti itu perlu ini ya. Kita kerjasama waktu khusus untuk yang PW yang ada di Jawa Tengah perlu kita kumpulkan, perlu di kita Jawa sementara dulu di Jawa. Nanti siap. kalau kita karena lingkupnya kan kalau seluruh Indonesia kan terlalu luas. Nah, nanti belum ininya sambil berjalan nanti tetap kita secara keseluruhan. Karena kita usaha kami walaupun saya di Jawa Tengah tapi harapkan ini bisa untuk program nasional. Betul. Itulah dibutuhkan sinergitas ya, sinergitas. Apalagi ini ada Dr. Soleh yang tiap hari sering silaturahim bisa mengkomunikasikan bisa menjalin untuk kerjasama antar alumni. Siap. Ini karena kita perlu misalkan ada koperasi. Bagaimana kita memberdayakan ekonomi alumni. Mohon maaf, jangan sampai alumni mau ke halal bihalal. Mohon maaf saya. Itu yang banyak alasan menjadi alasan utama ya. Tapi sebenarnya tuh problematika yang menjadi PR kita bersama juga ya Kang Hasmi ya. Iya betul. Betul. Ya itu ada. Ayo kita berangkat. Maaf. Maaf. Kita nggak bisa menyalahkan juga Kang Hasmi ya. Sementara dia punya kegiatan. Ya kita tahu sendiri. Alumni itu minimal mesti ngurusi masyarakat lah. Kalau sudah ngurusi masyarakat kita yang kadang-kadang kita nggak tega gitu. Berarti mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan besok kita bisa berkumpul ya Kang Hasmi ya. Insya Allah saya nanti kita akan lebih concern lagi mengkomunikasikan hal-hal strategis terkait sinergitas untuk minimal ketua PW yang ada di Jawa dulu ya. Dan kalau sudah di Jawa kita kuatkan, kita sebarkan sampai ke PW yang ada di Jawa. Betul. Ya, Sewu Kang Hasmi kira-kira ada yang disampaikan kepada seluruh alam terbilang dimanapun berada. Tentunya tadi sudah banyak hal yang Kang Hasmi sampaikan dan kira-kira tentunya keinginan ataupun harapan seperti apa Kang Hasmi? Ya, kami harapkan nanti seluruh alumni bisa itu berkiprah di masyarakat khususnya, tapi juga jangan melupakan kemampuan diri sendiri untuk mengabdi, untuk mengharapkan barokahnya dari Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari sebagai guru kita, sebagai kiai kita, sebagai muassis Nahdlatul Ulama juga. Nah, tentu kita harapkan barokahnya. Tentu beliau tetap melihat kita alumni, apakah kita sudah berkiprah untuk masyarakat atau belum. Tentu beliau akan
mendoakan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengembangkan dan mencari ridho Allah. Amin. Itu yang kita. Tidak lupa kita juga mengharapkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Oke, makasih seluruh Tebiring dimanapun berada. Sudah banyak hal tadi yang kami komunikasikan. Mudah-mudahan ya Kang Hasmi sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebiring ya Kang Hasmi. Tadi seperti doa Kang Hasmi, kita diberikan kesehatan dan tentunya keberkahan ya Kang Hasmi ya. Dan tentunya keberkahan itu. Insya Allah. Makasih, itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.